Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, yang akan kita bahas adalah memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika dua panjang sisi yang lain diketahui. Sebelumnya, apa itu teorema Pythagoras? Nah, kalian bisa membacanya pada halaman 5-8 pada buku paket semester 2 milik kalian di rumah. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuktikan kebenaran teorema Pythagoras, mari kita lihat segitiga siku-siku berikut ini. Ini adalah segitiga siku-siku ya. Di sini dia memiliki sisi penyiku yaitu A. Kita simbolkan dengan huruf A. Dan sisi penyiku yang lainnya kita simbolkan dengan huruf B. Dan di sini ada sisi miring suatu segitiga yang kita simbolkan dengan huruf C. Nah, apa hubungannya antara BA, B, dan C? Hubungan dari A, B, dan C menurut teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, apabila dituliskan menggunakan rumus, maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Dari simbol ini bisa kita baca ya, pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang lainnya adalah sisi A dan B, yaitu sisi penyikunya ya. Bisa dipahami ya dari pengertian teorema Pythagoras ini. Nah, apabila kalian sudah paham, tugas kalian di sini adalah membuktikan kebenaran apakah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan bantuan dari luasan persegi berikut ini. Nah, di sini ada persegi berwarna hijau dan persegi berwarna kuning. Nah, persegi berwarna hijau ini kita namai persegi A. Dan persegi berwarna kuning ini kita namai persegi B. Nah, karena di sini persegi yang berwarna hijau itu adalah sisinya itu yaitu A, maka kita namai persegi A. Dan persegi yang berwarna kuning ini memiliki panjang sisi yaitu B, maka kita namai persegi B. Nah, sekarang mari kita cari luas masing-masing dari persegi tersebut ya. Yang pertama kita cari luas persegi A. Luas persegi A adalah, kita tahu ya, sudah tahu sebelumnya ya, bahwa luas persegi itu adalah sisi dikali sisi ya. Di sini sisinya adalah panjangnya A ya. Jadi A dikali A atau A kuadrat ya. Nah, panjang dari A ini adalah panjangnya bisa kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Yang di sisi yang ini juga pasti 4 karena persegi sisi-sisinya itu sama panjangnya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi luas persegi A itu sama dengan A kuadrat. A kuadratnya adalah 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16.
Lalu kita cari luas persegi B. Luas persegi B yaitu berarti B dikali B atau B kuadrat. Sisi panjang sisi B-nya adalah 1, 2, 3. B kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Karena B-nya adalah 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang kita sudah menemukan luas persegi A dan luas persegi B. Luas persegi A sama dengan 16 dan luas persegi B sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan mencari luas persegi C. Ya, luas persegi C. Untuk mencari luas persegi C, kita akan memindahkan semua luas persegi A dan luas persegi B ini ke sisi yang C, ya. Ibu ulangi, untuk mencari luas persegi C, kita akan memindahkan kotak-kotak yang berwarna hijau ini dan kotak-kotak yang berwarna kuning ini ke sisi yang C. Ya, mari kita pindah sekarang ya. Nah, seperti ini hasilnya. Mereka hanya berpindah tempat, tidak mengubah jumlah dari luas persegi A dan B yang tadi ya. Nah, coba kita hitung di sini ya. Tadi luas persegi A adalah 16 ya. Di sini jumlah persegi kecil-kecilnya ini masih 16 ya. Dan yang kuning ini jumlahnya juga tetap masih 9. Mereka tidak berkurang, hanya berpindah tempat saja. Nah, sekarang kita bisa mencari luas persegi C. Luas persegi C caranya sama dengan mencari luas persegi A dan B tadi. Ya, yaitu sisi dikali sisi. Ya, panjang sisi C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Panjang yang ini 5, yang ini juga pasti 5 panjangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi luas persegi C sama dengan C kuadrat atau C kali C. Sama dengan 5 kali 5 atau 5 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya sama dengan 25. Nah, sekarang apakah benar C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Sesuai dengan teorema Pythagoras tadi ya. C kuadrat apakah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Nah, tadi anak-anak sudah mencari kan C kuadratnya berapa? C kuadratnya sama dengan 25. Kita tulis di sini 25 sama dengan A kuadratnya tadi adalah 16 ditambah B kuadratnya tadi adalah 9. Ya. 25 C adalah C kuadrat, 16-nya ini adalah A kuadrat, 9-nya ini adalah B kuadrat. 25-nya kita tulis lagi di sini sama dengan 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Nah, ternyata sama ya hasilnya, sisi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, pada segitiga siku-siku itu terbukti ya, berlaku bahwa kuadrat sisi miringnya, ya, kuadrat sisi miringnya ini sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, ya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Sampai di sini paham ya? Nah, agar kalian lebih paham lagi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Namun sebelum kalian menuju ke contoh soal,
Nah, di sini ada ringkasan rumus dari teorema Pythagoras. Tadi dari rumus tadi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jika diturunkan rumusnya bisa menjadi seperti ini. Tadi kan C kuadrat. Nah, apabila C saja tidak ada kuadratnya, berarti yang ruas kanan di sini kita beri akar ya. Jadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena kebalikan dari kuadrat itu adalah akar ya. Nah, dari C kuadrat ini bisa diturunkan lagi. Misalnya kalau C kuadrat itu berarti kalian akan mencari sisi yang C ya. Nah, bagaimana jika di soal itu yang kita cari itu bukan sisi C, melainkan sisi yang A, ya. Jadi, rumusnya bisa kita ubah menjadi seperti ini. A kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, ya. Dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, ya. Nah, kalau yang kita cari itu adalah C, ya, C kuadrat. Jadi di sini tandanya plus, ya. Nah, dan apabila yang dicari itu adalah sisi penyikunya, ya, sisi penyikunya yaitu B atau A. Nah, maka tinggal kita hitung saja, ya, sisi miring dikurangi, ya, ini juga dikurangi, ini dikurangi B kuadrat. Kalau yang dicari A kuadrat berarti dikurangi B kuadrat. Ya, kalau yang dicari itu B kuadrat, maka C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, tolong ini dicatat di buku catatan matematika kalian ya. Nah, mari kita menuju ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, nah di sini ada sebuah tangga yang bersandar di rak buku ya. Nah, rak bukunya tingginya itu adalah A-nya adalah 4 meter ya, dan jarak dari tangga ke rak bukunya adalah 3 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang tangganya? Nah, gambar tangga, posisi tangga dan rak buku ini sama seperti bentuknya adalah sama seperti segitiga siku-siku. Nah, jadi untuk mencari panjang sisi C, kita dapat menggunakan segitiga siku-siku dan mengaplikasikan rumus teorema Pythagoras, ya. Nah, seperti ini ya gambarnya kalau kita ubah ke dalam bentuk segitiga, ya. Sisi-sisi penyikunya panjangnya yaitu 4 dan 3, ya. Nah, berapa sisi C-nya? C sama dengan, sesuai dengan rumus teorema Pythagoras tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi-sisi penyikunya adalah 4 dan 3. Ya, tinggal masukkan ke rumus saja. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Jadi C sama dengan, kalau C kuadrat itu 25. Berarti C sama dengan akar dari 25. Ya, akar 25 hasilnya sama dengan 5. Ya, jadi C-nya itu panjangnya adalah 5. C tadi apa? C tadi adalah panjang tangga yang bersandar pada rak buku. Jadi panjang tangga tersebut adalah 5 ya. Begitu ya. Nah, contoh soal berikutnya. Yang kedua, diketahui segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut. Ya, ini ada segitiga siku-siku. Sisi-sisi penyikunya panjangnya 6, yang di sini 8. Sisi penyiku yang lainnya 8. Berapa panjang AC ini? Ya, caranya juga sama, menggunakan teorema Pythagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Jadi AC kuadrat sama dengan AB
kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, nggak usah bingung ya, kenapa ini AB, Bu, kenapa ini BC. Ya karena ini A, B, namanya BC. Nggak harus A, nggak harus B ya. Ya. AB kuadrat, karena di sini sisinya adalah 8, jadi 8 kuadrat ditambah BC kuadrat, karena di sini 6, jadi dia 6 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64. Ya, 6 kuadrat adalah 36. 64 ditambah 36 hasilnya 100. 100 itu adalah AC kuadrat ya. Nah, kalau AC berarti akar dari 100. Akar 100 10 ya. Jadi panjang AC itu adalah 10 cm. Bisa dipahami? Nah, contoh soal berikutnya. Ada segitiga siku-siku KLM. Nah, panjangnya LM-nya 12, sisi miringnya 13. Nah, sekarang yang dicari bukan sisi hipotenusanya, melainkan sisi penyiku yang lainnya. Nah, kita ke rumus yang tadi ya. Ya, berarti KL kuadrat sama dengan, ya ingat di sini bukan plus ya, tapi min. Kenapa min? Karena yang dicari adalah sisi penyiku yang lain. Jadi tinggal kuadrat dari sisi miring dikurangi kuadrat dari sisi penyiku yang lainnya. Ya. Jadi 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat yaitu 169. 12 kuadrat adalah 144. Tinggal dikurangi, hasilnya 25. Nah, hasilnya bukan 25 ya, KL-nya ya, tapi dia adalah KL kuadrat. KL kuadrat sama dengan 25. Jadi KL sama dengan akar dari 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang KL sama dengan 5. Ya. Sampai di sini semoga kalian semua sudah paham ya. Ya, agar kalian lebih paham lagi, nanti Ibu akan memberikan soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan ya di buku tulis kalian. Ya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan chat saja melalui WhatsApp ya. Ya, sekian. Semoga ilmunya dapat kalian pelajari dengan baik ya. Ya, semangat!